Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma ya rabbal alamin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Baik. Insyaallah ini adalah pertemuan terakhir untuk pembacaan buku Li'anakallah. Alhamdulillah ya. Semoga saja dimudahkan. Dan kemarin ternyata tentang ini, bab ini memang pembahasan terakhir dari Asma Allah Al-Ghafur. Jadi saya langsung baca saja ya. Nanti insya Allah setelah ini kita akan membaca Al-Qurib. Sepertinya langsung saya selesaikan saja. Semoga Allah mudahkan. Bismillah. Mulailah era baru bersama nama Al-Ghafur. Bergembiralah karena dia akan mengampuni dosa-dosa. Segeralah beristighfar. Namun ampunan menghendaki Anda akan mengikuti perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah jika kalian benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ali Imran ayat 31. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami seluruhnya, yang kecil maupun yang besar, yang awal maupun yang akhir. Jadikan kami termasuk orang-orang yang mendapati catatan amalnya beristighfar yang banyak. Amin ya rabbal alamin. Waghfir li dambi kullahu dikkahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirruh. Baik, sekarang kita akan baca Asma Allah Al-Qarib, yang maha dekat. Suatu kali, seorang temanku berkunjung ke kamarku di asrama universitas. Sebelum dia beranjak keluar, dia berkata, "Tulislah beberapa kata untukku di kertas ini. Aku akan membacanya saat balik ke kamarku." Aku pun menulis kata-kata untuknya. Sesungguhnya Allah saat ini tengah melihatmu. Beberapa waktu kemudian dia memberitahuku bahwa dirinya merasa terkejut oleh makna yang terkandung dalam tulisan itu. Nah ini biasa ada komiknya. Teman-teman, kemarin kita malam minggu besok ya ke pantai saja, shit. Malam minggu pantai ke. Tapi biar seru, si Ahmad nggak usah diajak. Alhamdulillah ya. Rupanya Allah memberi banyak waktu bagiku lantaran dijauhi teman. Aku kini jadi lebih rajin menelaah buku atau bertilawah atau bermuhasabah atau mengingat Allah. Apakah Anda sedang galau? Apakah teman akrab Anda tidak menggubris Anda? Apakah Anda merasa bahwa di antara diri Anda dan orang yang paling Anda cinta ada semacam dinding yang tertutup sehingga Anda merasa dia tidak lagi memahami Anda sebagaimana dahulu? Apakah jiwa Anda rindu kepada seorang kekasih karena ingin mengadukan kesusahan-kesusahan Anda? Bagaimana menurut Anda jika Anda tinggalkan kekasih dan teman tersebut, lalu berpaling kepada zat yang tidak akan menghindar dari orang yang datang mendekatinya? Allah, dia lebih dekat kepada Anda daripada urat leher Anda. Bersama Allah, hidup Anda akan senantiasa menyenangkan dan menggembirakan. Dia memiliki nama yang agung, yang dipenuhi keindahan dan keelokan, salah satunya Al-Qurib, yang maha dekat. Mari kita bahas makna-makna dari nama ini agar kita bisa merasakan kedekatannya, agar kita merasakan lezatnya bermunajat kepadanya di malam-malam yang penuh kegalauan. Ya Allah, dia menghendaki Anda tahu bahwa dia bersemayam di atas arsy. Namun dia menghendaki pula agar Anda yakin bahwa dia lebih dekat dengan Anda daripada urat leher Anda. Dia mendengar ucapan-ucapan, melihat perbuatan-perbuatan Anda, dan tidak ada satupun dari keadaan Anda yang tersembunyi baginya. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW memasuki masjid, ternyata di sana para sahabat sedang berdoa kepada Rob mereka dengan suara yang keras. Maka beliau bersabda,
Irba'u ala anfusikum innakum la tad'una asamma wa la ghaiban wa innakum tad'una sami'an qariba. Lirihlah suara kalian. Lirihkanlah suara kalian. Karena kalian tidak sedang menyuruh kepada sesuatu yang tuli dan gaib. Sesungguhnya kalian menyuruh zat yang maha mendengar lagi maha dekat. Begitu seorang hamba selesai berdoa, maka jawabannya langsung terlihat karena dia maha dekat sampai pada level yang tidak bisa dibayangkan oleh akal. Ada seorang yang kehilangan hewan tunggangannya sehingga dia berjalan dalam keadaan bingung. Kemudian Ibrahim bin Adham melihat. Dia pun menanyakan kepada orang tersebut apa yang terjadi. Orang itu menjawab, hewan tungganganku hilang. Maka Ibrahim berdiri sambil berdoa, ya Allah, aku tidak akan berjalan satu langkah pun sampai engkau mengembalikan hewan tunggangan orang ini. Tiba-tiba saja hewan tunggangannya muncul dari belokan jalan. Mungkin ini yang cerita itu loh. Menariknya yang cerita seseorang yang sedang berjalan di tengah padang pasir dan kehilangan untanya ya. Kita coba akan melihat ya, mencari. Itu lebih menarik kayaknya. Nah, nah ini ketemu. Jadi ada seorang hamba yang bertobat ya. Nah ini, Allah sangat suka dengan hamba yang bertaubat. Allah sangat suka pada hambanya yang bertaubat. Sampai-sampai Allah lebih bergembira dibanding seorang yang kehilangan hewan tunggangannya ya, yang membawa bekalnya. Lalu hewan tersebut tiba-tiba datang lagi kembali. Dari Abu Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari, pembantu Rasulullah SAW, beliau berkata bahwa beliau SAW bersabda, sungguhnya Allah itu begitu bergembira dengan taubat hambanya, melebihi kegembiraan seseorang di antara kalian yang menemukan kembali untanya yang telah hilang di suatu tanah yang luas. Dalam riwayat Muslim disebutkan, sungguhnya Allah sangat gembira dengan taubat hambanya ketika ia bertaubat padanya, melebihi kegembiraan seorang di antara kalian yang berada di atas kendaraannya dan berada di suatu tanah yang luas padang pasir. Kemudian hewan yang ditungganginya lari meninggalkannya. Padahal hewan tunggangannya itu ada di hewan tunggangannya itu ada berbekalan makan dan minumnya, sehingga ia pun menjadi putus asa. Kemudian ia mendatangi sebuah pohon dan tidur berbaring di bawah naungannya dalam keadaan hati yang telah berputus asa. Tiba-tiba ketika ia dalam keadaan seperti itu, kendaraannya tampak berdiri di sisinya. Lalu ia mengambil ikatnya. Karena sangat gembira, maka ia berkata, ya Allah, Engkau adalah hambaku dan aku adalah Robmu. Ini kebalik ya. Tapi karena memang saking gembiranya ya. Ia telah salah mengucapkan karena sangat gembiranya. Kita baca faedahnya ya. Allah begitu menyayangi hamba yang bertobat. Hadis ini memotivasi kita untuk banyak bertobat pada Allah. Sesuatu yang keliru yang dilakukan tidak sengaja tidaklah terkena hukuman. Seperti jika seseorang keliru mengatakan, ya Allah, Engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Ini adalah kalimat kufur, namun diucapkan dalam keadaan keliru tidak sengaja. Janganlah kita mencontoh Nabi SAW yang telah menjelaskan sesuatu dengan contoh untuk semakin memperjelas sesuatu.
Pasrah pada ketentuan Allah mendatangkan kebaikan dan keberkahan, karena laki-laki yang dikisahkan dalam hadis di atas telah berputus asa dari hilangnya hewan tunggangannya. Lantas Allah pun mengembalikan hewan tunggangannya. Bolehnya bersumpah untuk menguatkan perkataan pada suatu hal yang ada maslahat. Allah memiliki sifat farh, yaitu bergembira, yang sesuai dengan keagungan Allah Ta'ala. Hadis ini menunjukkan dorongan untuk mengintrospeksi diri. Semoga faedah semua singkat ini bermanfaat. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang gemar untuk bertobat. Kita lanjut ya. Karenamu. Setelah temanku bercerita kepadaku bahwa suatu ketika dia memasuki masjid, sementara air bekas wudhu masih membasahi kedua telinganya. Dia segera berjalan menuju saf pertama yang berhadapan dengan perangkat AC, sehingga udara dingin leluasa masuk ke kedua telinganya yang masih terdapat bekas air wudhu. Setelah beberapa saat, dia mulai merasakan rasa sakit pada salah satu telinganya. Dia tidak menggerakkan kedua bibirnya, tetapi hanya mengucapkan dalam hatinya, "Ya Allah, ini semua kulakukan karenamu." Tiba-tiba rasa sakitnya hilang begitu saja. Kedekatan seperti apa ini? Dia mengetahui apa yang Anda katakan dalam hati tanpa menggerakkan kedua bibir. Kondisi Anda yang paling dekat dengannya adalah ketika bersujud. Ketika bibir Anda komat kamit, Subhana Rabbil A'la, Maha suci Rabbku yang maha tinggi. Maka langit seketika terbuka karena bacaan Anda. Allah Al-Jabbar langsung mendengar Anda. Jangan Anda membayangkan bahwa dia jauh atau keadaan Anda tersembunyi darinya. Suatu ketika Rasulullah SAW keluar di tengah malam. Beliau hendak bertamu ke rumah Ubay bin Ka'ab. Maka Ubay keluar. Kemudian Rasulullah SAW mengabarkan kepadanya, Allah merintahkanku agar membacakan kepadamu Al-Fatihah. Ubay bertanya kepada penuh keheranan, dia menyebut namaku? Rasul menjawab, ya. Ubay pun menangis. Jika kesulitan hidup yang engkau rasakan berkepanjangan padahal tak pernah berhenti engkau berdoa, yakinlah bahwa sesungguhnya Allah tidak ingin menjawab doa Anda itu saja. Dia ingin memberikan Anda karunia lain yang bahkan engkau tak memintanya. Ibnu Qayyim. Kisah ini dikeluarkan oleh Bukhari dalam sahihnya. Yang tadi ya, maksudnya yang ini, bukan yang ini. Dari Ibnu Qayyim. Semut yang merayap. Dia sangat dekat dengan seluruh makhluknya. Dia melihat mereka dan menjaganya. Bagaimana dia akan mengurus makhluknya seandainya dia tidak dekat dengan mereka? Bukankah dia memelihara mereka? Tiada lain karena dia dekat. Kedekatannya adalah kedekatan pendengarannya, penglihatan, dan pengetahuan, bukan kedekatan zat. Hal ini karena zatnya maha tinggi dan maha suci dari kedekatan seperti itu. Di antara kedekatannya, sebagaimana dalam riwayat sahih dari Nabi kita Muhammad SAW adalah dia turun pada sepertiga akhir malam ke langit dunia. Kemudian berfirman, hal min sa'ilin yu'ta, hal min da'in yustajabu lahu, hal min mustaghfirin yughfaru lahu. Apakah ada yang meminta hingga diberi? Apakah ada yang berdoa hingga dikabulkan? Adakah yang mohon ampunan hingga dosanya diampuni? Dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya. Di antara kedekatannya adalah dia mendengar derap langkah semut hitam di atas batu yang besar dan kasar di tengah kegelapan malam. Allah SWT berfirman, "Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha." Dan tidak sehelai daun pun yang gugur melainkan dia mengetahuinya pula. Ya, semut hitam di atas batu besar dan kasar di tengah kegelapan. Batu besarnya itu hitam, itu seperti itu ya, sirik gitu ya, sirik kecil itu ya. Coba lihat sebentar. Semut hitam ya, semut hitam di atas batu yang beda. Semut hitam
hitam di atas batu yang hitam gitu ya. Ini nah, lebih samar dari jejak semut di atas batu hitam. Syirik adalah suatu perbuatan dosa yang lebih sulit, sangat samar untuk dikenali daripada jejak semut yang melayap di atas batu hitam di tengah kegelapan malam. Nih, Dia yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap. Dan dia menurunkan air hujan dari langit, lalu dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rizki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Al-Baqarah ayat 22. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang sangat luas dan mendalam ilmunya menafsirkan ayat ini atas dengan mengatakan yang dimaksud membuat sekutu bagi Allah dalam ayat ini adalah membuat syirik. Syirik adalah suatu perbuatan dosa yang lebih sulit, sangat samar untuk dikenali daripada jejak semut yang merayap di atas batu hitam di tengah kegelapan malam. Wah, itu ya, syirik ya. Perumpamaan syirik yang sangat samar. Kemudian tadi mana ya? Ya, seperti ini. Bayangkan berapa jumlah pepohonan, belum lagi jumlah dedaunannya. Bayangkan dedaunan itu berserakan di musim gugur. Dia mengetahui semuanya. Dia mengetahui jumlah bentuknya, macamnya, dan semua cirinya. Ada seorang wanita yang mengajukan gugatan kepada Nabi SAW tentang suaminya. Sementara Aisyah radhiyallahu anha berada di salah satu sisi rumah beliau. Aisyah berkata bahwa dia mendengar sebagian perkataan dan sebagian lagi tidak dia dengar. Setelah itu, si penggugat pergi. Jibril menurunkan ayat. Ini mesti ayat Al-Mujadalah ini. Nah, kan. Kepada Muhammad SAW. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan seorang wanita yang mengajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya dan mengadukan halnya kepada Allah. Dan Allah mendengar soal jawab antara kalian berdua. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Al-Mujadilah ayat 1. Betapa ini adalah kedekatan yang menakjubkan, pengetahuan yang agung, pendengaran yang menyeluruh, dan penglihatan yang meliputi segalanya. Sungguh aku berdoa kepada Allah untuk setiap kebutuhanku. Jika Allah memberi sesuai permintaanku, maka aku pun berbahagia sekali. Jika keinginanku tak dia penuhi, maka aku berbahagia 10 kali. Mengapa? Sebab yang pertama adalah pilihanku Sebab yang pertama adalah pilihanku, sedang yang kedua adalah pilihan Allah. Sungguh dia yang maha menentukan apa yang tidak kita ketahui. Oh, ya, Ali bin Abi Thalib. Patutlah seorang Ali bin Abi Thalib berkata seperti ini ya. Dia melihatmu sekarang. Ulurkan tangan Anda sekarang. Apakah Anda sudah mengulurkannya? Dia melihat tangan Anda. Anda harus mengimani hal ini. Suatu kali saat seorang temanku main ke kamarku di asrama universitas, sebelum dia beranjak keluar dari kamarku, dia berkata kepadaku, tulislah beberapa kata untukku di kertas ini. Aku akan membacanya nanti saat aku kembali ke kamarku. Aku pun menulis kata-kata untuknya. Sungguh dia melihatmu sekarang. Beberapa saat kemudian dia memberitahuku bahwa dirinya dikejutkan dengan tulisanku tadi. Kedekatannya membuatmu takut. Mesti membuatmu takut. Kedekatannya membuatmu senang. Mesti membuatmu senang. Kedekatannya membuatmu merasakan kehangatan. Mesti membuat merasakan kehangatan. Kedekatannya menjadikanmu seorang pemberani, mulia, dan gagah berani. Dengarkan baik-baik saat dia menenangkan ketakutan Musa alaihissalam ketika Musa alaihissalam menyatakan ketakutannya untuk menghadapi Fir'aun. Lalu berfirman kepada Musa, Innani ma'akum asma'u wa ara. Sesungguhnya, aku beserta kalian berdua. Aku mendengar dan melihat. Toha ayat 46. Hal ini sudah mencukupi
Kebersamaannya bersama Musa dan Harun merupakan penjagaan yang paling besar bagi keduanya. Karena dia bersama Musa dan Harun, maka keduanya mesti tidak takut lagi pada Fir'aun. Keduanya mesti menjadi pemberani, gagah berani, dan mulia. Suatu hal yang dinyatakan dalam kitab-kitab tentang akidah, bahwasanya Allah memiliki dua ma'iyah, kebersamaan. Pertama, ma'iyah khusus bagi orang-orang yang dekat dengannya, yaitu kebersamaan yang berupa kecintaan, pertolongan, dan taufik. Kedua, ma'iyah umum bagi semua makhluknya, yaitu kebersamaan yang berupa keilmuan, pendengaran, penglihatan, dan pengetahuan yang meliputi semua makhluk. Kebersamaan Allah bagi Musa dan Harun termasuk ma'iyah khusus yang berupa pertolongan dan taufik. Lantas bagaimana mungkin keduanya akan takut, padahal Allah telah menjanjikan bagi keduanya pertolongan dan taufiknya. Semua orang yang melakukan tugas bagaimana yang dilakukan oleh Musa dan Harun, yaitu berupa amar ma'ruf, nahi mungkar, di atas dasar ilmu dan petunjuk, ini saya akan mendapatkan ma'iyah dari Allah SWT sesuai kadar keimanannya yang ada di hatinya dan melaksanaan perintah Robnya. Oleh karena itu, Anda akan mendapati pada setiap orang yang memerintahkan kebenaran dan menjaga kebatilan dalam dirinya terdapat kekuatan, keberanian, keteguhan, dan taufik. Semua itu menunjukkan secara pasti bahwa ma'iyah khusus dia menjaganya dan meneguhkannya. Tersenyumlah. Di antara ayat-ayat Allah yang paling agung dan menyenangkan dalam pembahasan ini adalah alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin, yang melihat kamu ketika kamu berdiri untuk sholat dan melihat pula perubahan gerak badanmu di antara orang-orang yang sujud. Lantas apa ukuran kesenangan yang akan Anda rasakan saat mengucapkan Allahu Akbar ketika sholat menghadap Allah? Dia beritahu bahwa Anda pantas mendapatkan penglihatan khusus darinya dengan amalan sholat ini. Karena Allah melihat semua makhluk baik yang berdiri maupun tidak berdiri. Oleh karena itu, ayat ini menunjukkan bahwa penglihatan Allah terhadap orang yang berdiri dalam sholat yang merupakan penglihatan yang khusus, bukan umum, yaitu penglihatan yang di dalamnya penuh dengan kecintaan, penerimaan, pengampunan, dan ampunan. Katakan seperti itu, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, ma'adina Allahu li syai'in ma'adina li nabiyyin hasanis sawti yataghanna bil qur'ani yajharu bih. Tidaklah Allah mendengarkan sesuatu sebagaimana dia mendengarkan Nabi yang memperindah suara Al-Quran dan menyaringkannya. Al-azan adalah mendengarkan. Ibnu Katsir berkata, maknanya yaitu bahwa Allah tidak mendengarkan sesuatu sebagaimana dia mendengarkan bacaan Nabi yang menyaringkan bacaan dan memperbagusnya. Hal ini karena dia mengaruniakan keindahan suara ke dalam bacaan para nabi, kesempurnaan akhlak mereka dan rasa takut mereka inilah yang paling sempurna. Allah SWT mendengarkan semua suara para hambanya, baik yang baik maupun fajir. Nah, baik yang baik maupun fajir. Oh, ini gimana ya? Apakah ada yang bisa menggantikan kata baik di sini ini loh? Baik yang baik maupun yang fajir gitu. Kosakata ya. Ini lemahnya bahasa Indonesia seperti ini ya. Tidak ada kosakata lain ya itu. Masa baik yang baik ya. Sebagaimana perkataan Aisyah radhiyallahu anha, Maha Suci Allah yang pendengarannya meliputi semua suara. Akan tetapi pendengaran Allah terhadap bacaan para hambanya yang beriman lebih besar sebagaimana firman Allah, wa ma takunu fi sya'nin wa ma taslu minhu min qur'anin wa la ta'malu min amalin illa kunna 'alaikum syuhadan ittufiduna fi. Kamu tidak berada dalam suatu keadaan dan tidak membaca suatu ayat dari Al-Quran, dan kamu tidak mengerjakan suatu pekerjaan melainkan kami menjadi saksi atasmu di waktu kamu melakukannya. Yunus ayat 61. Pendengarannya terhadap bacaan para nabi jauh lebih baik. Saat Anda dilanda kekhawatiran, maka tersenyumlah. Ingatlah kedekatannya dengan Anda, karena Allah lebih dekat daripada semua hal yang Anda takutkan itu. Ketika Anda sedang dikepung berbagai problema, maka optimislah,
Selain berikan problem-problem itu dengan berpikir bahwa dia lebih dekat kepada Anda daripada urat leher Anda. Salah satu cerita yang disebutkan oleh para penasihat zaman dahulu, ada seseorang yang melakukan safar melewati padang Sahara. Tiba-tiba dia dihadang oleh seorang begal di tengah jalan yang membawa pedang terhunus hendak membunuhnya. Orang itu berkata kepada begal tersebut, "Ambil hartaku." Begal itu berkata, "Tidak, aku ingin membunuhmu terlebih dahulu. Terus setelah itu aku ambil hartamu." Maka musafir itu meminta izin untuk melakukan sholat 2 rakaat sebelum dibunuh. Ternyata sang begal mengizinkannya. Musafir itu berkata, "Aku lupa dan tidak ingat lagi semua bacaan Al-Quran kecuali ayat Amman yujibul muttara idza da'ahu wa yakshiful su'." Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila dia berdoa kepadanya dan yang menghilangkan kesusahan. An-Naml ayat 62. Aku mengulang-ulang ayat ini. Belum selesai aku sholat, tiba-tiba muncul seorang penunggang kuda. Aku tidak tahu dari mana dia datang. Dia langsung menyabet begal itu dengan pedangnya hingga kepalanya melayang. Maha suci engkau. Sesungguhnya dia maha dekat. Cukup Anda menggerakkan kedua bibir untuk berzikir kepadanya. Niscaya pintu-pintu langit akan terbuka menyambut suara Anda. Ketika berada di perut ikan paus, Yunus alaihissalam menyeru, "Subhanaka inni kuntu minal zalimin." Maha suci engkau, aku termasuk orang-orang yang zalim. Al-Anbiya ayat 87. Suaranya Yunus begitu lemah yang tengah berada di tiga kegelapan menerobos ke ruang angkasa hingga terdengar oleh malaikat. Malaikat pun berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, suara yang sudah dikenal berasal dari tempat yang tidak dikenal. Tiga kegelapan itu apa maksudnya? Ya, ini yang pertama, kegelapan malam, kegelapan di laut, di dalam laut, terus kegelapan di dalam perut ikan. Tiga kegelapan ya. Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Man dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi, wa man dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhum." Barang siapa mengingatku dalam dirinya, maka aku mengingatnya dalam diriku. Dan barang siapa mengingatku dalam perkumpulan manusia, maka aku mengingatnya dalam perkumpulan yang lebih baik dari mereka. Ini karena dia maha dekat, cukup ucapkan ya Allah, maka balasannya adalah dia menyebut nama Anda. Betapa mulia, bayangkan bahwa Allah, Raja dari sekalian Raja, pada saat ini menyebut nama Anda. Dia berfirman, "Hambaku, Fulan bin Fulan menyebut namaku." Cukup ucapkan ya Allah, maka balasannya adalah dia menyebut nama Anda. Betapa mulia, bayangkan bahwa Allah, Raja dari sekalian Raja, pada saat itu menyebut nama Anda. Dia berfirman, "Hambaku Fulan bin Fulan menyebut namaku." Wah, hambaku Rizky Wirantara menyebut namaku. Amin, amin. Dunia semuanya terlihat amat remeh, tidak sebanding dengan gambaran seperti ini. Kedekatannya akan semakin bertambah sebab taubat, inabah, dan ketaatan akan menambah kedekatan kepadanya. Allah berfirman dalam hadis qudsi, "In taqarraba minni shibran taqarrabtu ilaihi dira'an wa in taqarraba ilayya dira'an taqarrabtu minhu ba'an." Jika hambaku mendekat kepadaku satu jengkal, maka aku mendekat kepadanya satu hasta. Jika dia mendekat kepadaku satu hasta, maka aku mendekat kepadanya satu depa. Oleh karena itu, setiap upaya Anda untuk mendekatkan diri kepadanya dengan ketaatan akan diikuti dengan mendekatnya dia kepada Anda dengan penerimaan karunia, nikmat, anugerah, dan pemberian. Kamu telah sampai kepadanya. Di antara makna kedekatannya yaitu dia memperlihatkan kepadamu pada segala sesuatu di sekitarmu makna yang mengingatkanmu kepadanya. Maka Anda akan melihat hikmahnya dalam setiap detail struktur para makhluknya. Anda melihat kemampuannya pada tingginya langit tanpa tiang. Anda melihat rahmatnya pada turunnya hujan dan tumbuhnya pepohonan. Anda melihat keagungannya pada menjulangnya gunung-gunung. Anda melihat azabnya pada meletusnya gunung berapi, gunung bumi, gempa bumi, dan berbagai bencana lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri. Hingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Fussilat ayat 53. Tatkala Anda melihat sesuatu dengan kedua mata Anda, maka penglihatan Anda akan mengingatkan kepada Al-Basir yang maha melihat. Ketika Anda mendengar suara pelan di tengah keheningan malam, maka pendengaran Anda akan mengingatkan kepada As-Sami yang maha mendengar. Jika Anda mengetahui ilmu yang semula tersembunyi, maka pengetahuanmu akan mengingatkanmu kepada Al-Alim yang maha mengetahui. Dalam segala sesuatu ada tanda yang menunjukkan bahwa dia maha esa. Saya pernah duduk-duduk bersama sekelompok anak. Saya berbicara kepada mereka tentang merenungkan ciptaan Allah. Salah seorang anak berkata, jika engkau memikirkan makhluknya, maka engkau akan maka engkau akan sampai kepadanya. Saya pun diam dengan penuh keheranan. Saya merasa bahwa anak ini lebih banyak memahami makna ini daripada saya. Dia lebih pantas saya dengarkan kata-katanya daripada dia mendengarkan kata-kata saya. Zat yang maha dekat untuk sampai kepadanya. Yang Anda butuhkan hanyalah menghadirkan rasa dekat kepadanya dan bahwa dia melihatmu. Kemudian Anda mengucapkan, Ya Allah. Zat yang maha dekat untuk sampai kepadanya. Yang Anda butuhkan hanyalah menghadirkan rasa dekat kepadanya dan bahwa dia melihat Anda. Kemudian ucapkan, Ya Allah. Jika mereka bertanya kepada Anda, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila mereka para hambaku dan apabila para hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Al-Baqarah ayat 186. Siapapun yang bertanya kepada Anda tentang Allah, maka hal pertama yang perlu Anda gambarkan tentang Rabb-mu adalah bahwa dia sangat dekat dengannya. Karena jiwa-jiwa itu diciptakan di atas tabiat tidak siap untuk beribadah kepada Rabb yang jauh, yang tidak mendengar doanya, dan tidak melihat kebutuhannya. Sehingga sifat yang paling penting yang harus Anda jelaskan pertama kali kepada orang yang ingin mengenal Allah, hendaknya diberitahukan kepadanya bahwa Rabb-nya maha dekat. Begitulah Allah mengajarkan Anda penjelasan tentangnya. Kedekatan ini adalah bonus karena akan menjadikan Anda mencintainya, menyukainya, sekaligus takut kepadanya. Terlebih lagi, kedekatan ini akan membuat Anda terus-menerus beristighfar dan bertobat kepadanya. Kedekatannya pada sisi yang berhak diminta ampunan dan taubat hanya ditujukan kepadanya. Dengan kedekatannya, dia mengasihi semua kemaksiatan dan kesalahan Anda. Sisi yang lain, dia maha dekat dengan kedekatannya menjadikan permohonan ampunan dan taubat Anda efektif. Karena tidak ada sesuatu pun yang akan mengampuni Anda kecuali yang mendengarkan permohonan ampunan Anda. Tidak akan ada yang menemani taubat Anda, menerima taubat Anda kecuali yang mengetahui taubat Anda. Dialah yang maha dekat, lagi yang memperkenankan setiap doa hambanya. Renungkanlah firman-Nya berikut ini. Fastaghfiruhu summa tubu ilaihi inna rabbi qaribum mujib. Karena itu mohonlah ampunannya. Kemudian bertobatlah kepadanya. Sungguhnya Rabbku amat dekat rahmatnya. Lagi memperkenankan doa hambanya. Hud ayat 61. Ungkapan bagus yang akan menyebabkan Anda malu kepada yang maha dekat adalah perkataan seorang, patutkah Anda tidak mencintainya? Pada saat Anda menutup pintu karena dorongan nafsumu untuk bermaksiat kepadanya, dia tetap saja memasukkan oksigen dari bawah pintu tersebut agar Anda tidak mati. Kedekatan ini sebanding dengan upaya takrub dari seorang hamba kepadanya. Ulaika alladziina yad'uuna yabtaghuuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab. Orang-orang yang mereka seru itu, mereka saling mencari jalan kepada Robnya. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepadanya? Al-Isra ayat 87. Ini adalah arena adu cepat dan ajang perlombaan. Hamba yang kecil kemauannya untuk mendekat kepadanya tidak akan menjadi dekat, apalagi menjadi lebih dekat. Di antara kepulan asap
Di berbagai situasi bencana yang tengah dihadapi umat di antara kepulan asap peperangan yang menghancurkan yang menyebabkan ruh orang beriman ditimpa berbagai kesulitan, maka dia membutuhkan 3 tingkatan pengetahuan yang berkaitan dengan nama Al-Qorib. Pertama, mengetahui kedekatannya dengan penuh keimanan dan keyakinan, agar dirinya terhindar dari payahnya berteriak dan minta tolong kepada manusia. Sebab Robnya manusia amat dekat yang selalu menyaksikan dan mengawasi. Maka orang mukmin akan menemukan di dalam Al-Quran ayat yang berbicara kepadanya dengan sangat jelas. Innahu sami'un qarib. Sesungguhnya dia maha mendengar lagi maha dekat. Sabah ayat 50. Maka tatkala terjadi kesukaran-kesukaran dalam bencana tersebut, dia pun akan meletakkan kepedihan jiwanya yang sedang terluka. Semua yang telah dibahas sebelumnya termasuk dalam lingkup tingkatan pertama yang penting ini. Kedua, di tengah-tengahnya adalah api kepedihan ketika melihat potongan-potongan tubuh yang tercerai-berai, rumah-rumah yang hancur, jiwa-jiwa yang tewas, dan pepohonan yang binasa ketika menginginkan mencari dan mengharap rahmat yang akan menghentikan berbagai kesisaan akibat tidak ditolong oleh saudara seiman, dan berbagai tikaman pengkhianatan yang datang bertubi-tubi, maka dia pun akan berhenti untuk memahami firman Allah yang maha benar. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Ya Allah, jika demikian maka tidak ada di tengah-tengah para mujahidin seorang pemberani yang menazarkan ruhnya untuk Allah, melainkan akan tersingkap tirai lembut berkilauan yang di belakangnya dipenuhi dengan persangkaan kebaikan, sehingga yang diperlukan darinya cukup berjihad di muka bumi ala malaikat, yaitu perasaan bahwa dia melihat Allah. Jika tidak bisa merasa melihat Allah, maka sungguhnya Allah melihatnya, sehingga ketika dia menembakkan pelurunya, maka pada dirinya sudah ada jawaban mengapa, bagaimana, dan kapan dia harus menembakkannya. Seorang hamba akan senantiasa berpindah dari suatu kebaikan menuju kebaikan lainnya. Di hadapannya rahmat Allah lebih dekat daripada selainnya. Bahkan rahmatnya akan meliputi dia dari semua tempat, yang akan mengangkatnya dari kepulan asap kematian menuju naungan keridhaan. Ketiga, ketika hari-hari yang menyulitkan terus berjalan, keluh nafas panjang berkelanjutan, ujian semakin keras, boikot dari semua penjuru semakin kuat, maka di saat seperti itu, ruh seorang mujahid akan melihat ayat yang ketiga. Ayat yang di dalamnya Allah yang maha benar berfirman, Ala inna nasrullahi qarib. Ingat, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Al-Baqarah ayat 214. Sebagaimana dia maha dekat dengan para hambanya, maka rahmatnya juga dekat kepada orang-orang yang berbuat baik di antara mereka. Demikian pula pertolongan yang dekat akan datang dalam bentuk tentara Allah. Wa in jundana lahumul ghalibun. Dan sesungguhnya tentara kami itulah yang pasti menang. Dengan 3 tingkatan pengetahuan ini, Allah hendak menyabarkan hati yang telah dilemahkan dan dipaksa oleh penantian agar bersabar, sehingga mereka rela menunggu pertolongan yang dekat ini di malam dan siang hari. Orang-orang bijak selalu merawat perasaan butuh dan tergantung pada Rob. Mereka tidak tenang jika tidak bersandar kepadanya. Sebaik-baik waktu dalam episode kehidupan adalah ketika menyadari kekurangan, kelemahan, kerapuhan, kebutuhan, dan kerendahan Anda. Ibnu Athaillah Al-Hikam. Allah, ya Allah, alirkanlah air mataku karena takut. Rahmatilah rintihan cinta pada setiap tetesan air mataku. Ya Allah, hati menyala terbakar. Rahmatilah nyala cinta kasih dalam detak-detak jantungku. Ya Allah, huruf demi huruf mulai mengalir karena kesedihan. Rahmatilah perasaan cinta dalam bait-baitku. Setelah perjalanan perenungan terhadap nama Allah Al-Qarib, saya memohon kepadanya agar dia menjadikan kita termasuk orang-orang yang mendatangkan kedekatannya pada sesuai dengan apa yang diminta oleh nama yang agung ini, baik berupa ketundukan, ketawaduannya, muraqabah, juga rasa takut. Semoga Allah juga menjadikan kita termasuk golongan yang meminta rahmat dan pertolongan hanya kepadanya semata. Ya Allah, wahai yang maha dekat, kepada orang yang berdoa dan berharap kepadamu, tetapkanlah bagi kami kedekatan dari rahmatmu dan hidayahmu, kedekatan yang membuat hati kami senang, yang menghilangkan kesusahan dari jiwa kami, dan memasukkan kami ke jannah. Allah. Penutup.
Terakhir ya, setelah itu Anda telah mengetahui sedikit tentang sebagian namanya. Anda harus mencari bekal untuk mengetahui lebih banyak lagi dari yang telah dibahas, juga namanya yang lain. Anda harus menjadikan sebagai pelita dalam hidup, petunjuk bagi hati, dan cahaya bagi hari-hari Anda, agar Anda pantas memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Harapan saya, jika buku ini meringankan penderitaan Anda, atau mengguratkan senyuman di bibir Anda, atau mengubah keadaan Anda menjadi lebih baik, maka jangan Anda lupakan penulisnya, orang yang menyebarkannya, orang yang membantunya, kedua orang tua mereka, dan semua orang muslimin, dengan mendoakan mereka tanpa pengetahuan mereka. Semoga Allah selalu mencurahkan salawat dan salam kepada junjungan kita Muhammad SAW. Syekh Ali Jabir Al-Faifi rahimahullahu ta'ala. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan kitab Li Anak Allah. Semoga apa yang telah kita bahas, apa yang telah kita baca, dan telah kita dengar menjadikan pemberat timbangan amal soleh kita di yaumil akhir kelak. Dan semoga apa yang kita baca ini atau apa yang kita dengar ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi penolong kita di yaumil akhir. Dan semoga kita bisa mengamalkannya di kehidupan kita sehari-hari, menjadikan asma-asma Allah sebagai muqaddimah untuk kita berdoa kepadanya. Ya Razak urzuqni, Ya Ghafur ighfirli, dan dan yang lain-lainnya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassallallahu ala Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wati anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.